antara ini kan terkait dengan penyerahan aset dari Mempawah ke Kabupaten Induk kabupaten ke anaknya. Pemekaran. Ini kan ketika itu kan dinamikanya kan luar biasa. Inventarisasinya Inventarisasi luar biasa. Salah ya, seseorang yang menyebut kalimatnya begini, Pak Gito ini orang tak tahu diri, dulu dibesarkan dari Kabupaten Mempawah, Pontianak, begitu pindah ke Kuburaya rupanya malah justru menghambat proses. Ada. Tapi saya ketika itu salah satu peserta yang ikut lelang di PTSP dan lulus. Sekali ikut langsung lulus. Kalau mau semua jalan seperti ini, baru saya cerita. Ayo tepat bayar pajak, laksanakan pajak supaya jalan-jalan yang ada di kabupaten bangun seperti ini. Sehingga bersemangat juga. Dia semangat juga dan itu kita upload di medsos kita, metode saya pribadi. Jadi bintang iklan dong. Dan saya ngalukan di mereka juga. Sejenak kita, dialog asik. Halo sahabat Sekda Podcast, jumpa lagi kita dalam Sejenak Kita Dialog Asik. Kali ini kita kedatangan Pak Ajul Gito. Beliau adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuburaya. Selamat siang Pak Gito. Selamat siang. Sehat? Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah keluarga sehat. Dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Di mana anak-anak? Anak-anak ini alhamdulillah yang karena sudah mau menunggu hari detik-detik mau melahirkan. Oh, dapat cucu lagi nih ya? Jadi alhamdulillah nih dapat cucu lagi. Cucu alhamdulillah. Nah, dapat cucu, insya Allah dapat cucu yang kedua. Yang pertama kemarin itu 5 tahun. Nah ini alhamdulillah yang kedua ini akan lahir perempuan. Jadi yang pertama kemarin laki-laki, alhamdulillah yang kedua insya Allah nanti diberi anak perempuan. Alhamdulillah. Lancar semua. Amin, amin. Terima kasih. Sehat ya. Terima kasih, Bang. Oh, yang tua cucu itu udah 5 tahun ya? Sudah 5 tahun. Ini posisi kemarin itu masuk di PAUD, tapi karena semua sementara di Pontianak. Ya sementara namanya PAUD istirahat dulu sebentar. Santai dulu. Tidak terasa 5 tahun. 5 tahun alhamdulillah. Ibu masih di puskesmas. Nah, di puskesmas dulu. Alhamdulillah dan yang bungsu yang kemarin alhamdulillah sudah selesai juga. Yang bungsu sudah selesai, tinggal ini menunggu intensif wajib praktek selama 6 bulan. 6 bulan. Di mana rencana kalau bisa sesuai KTP minta di Pontianak kalau memang ada jatah di Pontianak. Iyalah selamatlah. Makasih Pak. Alhamdulillah. Makasih Pak. Anak-anak juga sukses ya. Sama-sama Pak. Pak Sekda juga sukses juga Pak. Pak Sekda juga sukses juga siap. Masih tinggal di Tanjung Hulu? Masih kita tetap tinggalnya tetap di itulah induk kami, rumah kami, jadi itulah rumah kediaman tetap di Tidak macet? Macet tetap, jadi macet tetap baik melalui Kapuas 2 maupun Kapuas 1 ternyata juga belum menyelesaikan persoalan, tapi kita nikmati saja. Jadi kita ke kantor ini kita nikmati. Macet kita nikmati saja supaya kita tidak stres, jadi kita buat santai saja selama dalam perjalanan. Tapi alhamdulillah saya lihat Pak Gito kalau ke kantor tidak ada terlambat-terlambatnya gitu. Karena memang sudah diantisipasi ya. Pertama kita antisipasi. Ini yang jelas yang pertama itu antisipasi. Kemudian yang kedua mohon maaf lah ya, kita memang dari dulu memang kita sudah memang berupaya membiasakan diri. Kita berupaya datang yang paling awal, pulang yang paling akhir di kantor itu. Jadi kita upayakan dia datang awal. Pemimpin mesti ngasih contoh aja. Enggak juga. Semangat aja ya. Kita bagaimanapun juga sangat sulit kita akan menegur staf kita. Manakala kita tidak bisa membiasakan diri dengan disiplin kita dulu. Jadi itu yang coba kita lakukan.
Karena saya selalu ingat petuah itu satu contoh perbuatan itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Jadi itu yang coba lebih kita. baik melakukan, memberi contoh itu ya. Iya, iya daripada kita. Ya. Ini di Bapenda udah berapa lama? Ini di Bapenda secara definitif 4 Januari 2021. Jadi ini 3 kurang tahun lebih juga 3 tahun lebih. Tapi kalau dihitung dari PLH karena kemarin sempat PLT itu berarti kurang lebih hampir 4 tahun berarti Badan Pendapatan Daerah. Ya. Sebelumnya sebelum dari Bapenda diamanahkan selaku asisten perekonomian dan pembangunan kurang lebih selama 1,5 tahun. Nah, jadi begitu ada amanah baru, tugas baru, tentu tugas kita adalah bagaimana memberi kepercayaan kepada pimpinan. Nah, karena tugas kita adalah memberi pelayanan kepada masyarakat. Ya itulah ASN sebagai pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat. Iya. Pak Lugito memang ini dari Kubu Raya atau mana? Kubu Raya ini kan baru 17 tahun ini. 17 tahun. Tapi sebenarnya karena saya ini awalnya adalah tugasnya di Kabupaten Pontianak dulu. Oh, waktu masih bergabung ya? Masih bergabung dengan Kabupaten Kubu Raya masih menggabung. Jadi sebenarnya kalau bagi saya itu tugas di Kubu Raya itu ya sudah tidak ada kesulitan karena wilayah kita. Bahkan ada satu keunikan yang pernah saya alami itu. Pertama, tugas saya adalah di Kabupaten Pontianak itu tugaskan di Mempawah. Lalu pernah diberi amanah selaku kepala SMA 1 Ngabang tahun 99 ketika awalnya belum pemekaran. Begitu saya pindah ke Ngabang di tahun 99, lalu tahun 2000 pemekaran Kabupaten Nanda. Pemekaran Kabupaten Nanda di Ngabang itu saya kurang lebih 3,5 tahun. Lalu dari Ngabang saya pindah lagi ke Kabupaten Pontianak ketika balik lagi, tapi saya ditugaskan selaku kepala SMA 1 Sungai Embawang. Jadi kepala SMA 1 Sungai Embawang itu 2,5 tahun. Jadi balik lagi, tapi wilayahnya itu masih wilayah Kabupaten Pontianak kan belum pemekaran, karena itu 2002 sampai dengan 2005. 2002 sampai 2005. Mulai kan 2007 baru. Ini 2007 saya balik lagi, ditarik ke SMA 1 Mempawah. Baru di 2010 1 Januari 2010 baru bergabung dengan Kabupaten Kubu Raya setelah ada pemekaran 2007 pemekaran 2007. Jadi ada keunikan bagi saya itu karena dari pemekaran Kabupaten Pontianak yang sekarang menjadi Kabupaten Mempawah ini, saya tiga-tiganya pernah melaksanakan tugas itu. Pernah di Kubu Raya. Iya. Alhamdulillah. Kalau di Kubu Raya sendiri udah kemana-mana aja nih? Selain Bapenda, selain asisten tadi. Jadi di Kubu Raya ini ada yang unik nih ya. Jadi ada yang unik, saya itu sebenarnya latar belakang seorang pendidik, saya guru SMA. Tapi tugas awal setelah pindah dari Mempawah, terakhir Mempawah ini saya kepala bidang SMA. Jadi di Mempawah masih di dinas, saya ketika itu kepala bidang SMA, lalu pindah ke Kabupaten Kubu Raya itu saya sempat jadi staf di Kesra. Sempat di Kesra itu kurang lebih 1,5 tahun. Baru sempat menjadi kepala bidang aset di BPKAD. Itu ini saya ada Pak Bang Yus, ada yang ini sampai sekarang ada kesan yang luar biasa ketika saya di Kabid Aset itu, karena memang
antara ini kan terkait dengan penyerahan aset dari Mempawah ke Kabupaten Induk kabupaten ke anaknya. Pemekaran. Ini kan ketika itu kan dinamikanya kan luar biasa. Inventarisasinya Inventarisasi luar biasa ya. Bahkan yang menarik ini gini, sampai seakan-akan saya selaku kepala bidang aset itu tidak bisa mengakomodir yang dari Mempawah, tapi saya tetap berpedoman pada mekanisme aturan perundang-undangan. Tapi alhamdulillah ketika itu ini yang saya merasa berbahagia selaku kepala bidang aset ketika persoalan itu clear dengan adanya inventarisasi bersama antara Bupati Pontianak dengan Bupati Kuburaya yang difasilitasi oleh BPKP ketika itu. Nah, ini yang sampai sekarang saya masih merasa bersyukur adalah bukan kita ingin melihat jasa tidak ya, tapi ada rasa kenangan yang kenangan yang pernah saya lakukan ketika saya pernah merasa bagian di kepala bidang aset. Tidak semua daerah pemekaran lo bisa clear. Bisa clear, betul. Saya ingat pemekaran kayak Sing Bebas kan? Iya. Singkawang Begayang dengan dari Sambas itu kan? Betul. Sampai sekarang kan belum clear. Tak selesai, betul. Ya, Kuburaya, memang kerja berat itu. Kerja berat. Sampai jujur, tapi alhamdulillah sempat adalah seseorang yang menyebut kalimatnya begini, Pak Gito ini orang tak tahu diri, dulu dibesarkan dari Kabupaten Mempawah, Pontianak, begitu pindah ke Kuburaya rupanya malah justru menghambat proses. Ada. Tapi alhamdulillah setelah berjalannya waktu dengan data, kita kan bicarakan dengan data dan aturan. Alhamdulillah itu hanya misinformasi gurau saja. Dan alhamdulillah sampai sekarang antara Mempawah dengan Kuburaya itu memang betul-betul antara anak dengan orang tua begitu yang komunikasinya baik. Bahkan saya itu kalau sampai detik ini kalau pergi ke Mempawah ini seperti saya balik kampung. Balik kampung seperti saya masuk ke rumah sendiri. Komunikasinya masalah. Komunikasi dengan kawan-kawan juga masih jalan. Masih jalan. Nah, setelah itu baru sempat oleh Pak Bupati, Pak Muda ketika itu sempat Bupati pertama sempat pindah menjadi kepala bidang pengaduan pelayanan umum dengan kemaduan di PTSP. PTSP. Sempat di sana pelayanan umum dengan pengaduan di PTSP, kalau tidak salah itu kurang lebih 1 tahun. Baru begitu ada pergeseran kepemimpinan dari Pak Muda ke Pak Rusman Ali, dari sana pindah ke PTSP, dari sana pindah ke Dinas Pendidikan. Balik lagi jabatan awal pendidikan. Selaku kepala bidang SMA dan SMK. Jadi kepala bidang gitu ya. Iya, kepala bidang SMA dan SMK. Inilah yang secara hidup yang pernah saya alami, memang ini sesuatu yang luar biasa, pengalaman hidup sekaligus jadi catatan hidup bagi saya. Lumayan juga kelilingnya di Kuburaya. Tapi ternyata Allah itu ketika menentukan titik penempatan dan itu melalui tangan-tangan pimpinan kita, itu ternyata sudah ada rahasia yang kita tidak pernah tahu. Pasti. Nah, ketika saya di Dinas Pendidikan ada lelang jabatan di PTSP. Ada lelang jabatan di PTSP. Nah, saya ketika itu salah satu peserta yang ikut lelang di PTSP dan lulus. Kali ikut langsung lulus. Itu perjalanan hidup dan ada satu hal yang saya juga melihat ada sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, karena kebetulan ketika itu kan saya kepala bidang pelayanan umum dan pengaduan. Otomatis namanya kepala bidang pengaduan ini kita kan banyak orang ngadu ya. Nah, ketika orang banyak ngadu itu justru di situ ternyata menjadi nilai lebih ketika saya ikut lelang. Jadi tahu persis permasalahannya. Saya tahu persis apa sih yang menjadi persoalan ketika saya berada di situ itu. Oh, ternyata persoalannya ini. Oh, kalau memang begitu, berarti kalau saya ikut lelang, ini poin saya yang akan saya selesaikan
kalau saya nanti jadi kepala, Jadi kalau misalnya pimpinan dan Allah menargetkan saya berada di situ. menyelesaikan itu. Menyelesaikan Jadi itu. inovasinya itu. Dan inovasi yang saya lakukan itu, dan alhamdulillah Iya. sesuai dengan target yang dibebankan kepada saya oleh ketika itu oleh pimpinan Pak Rusman Ali, beliau menyampaikan, Pak Gito ini ada izin sekian yang belum selesai, 300 kalau tidak salah tuh. Kemudian yang kedua ini gimana percepatan itu? Saya berbekal dengan konsep ketika saya ikut lelang ini akan saya selesaikan. Alhamdulillah ini selesai. Alhamdulillah ini selesai. Sudah tahu masalahnya. Sudah tahu masalah. Titik solusinya udah terbayang. Sudah gitu terbayang, sudah terbayang dan saya melihatnya kan ini aturannya seperti apa. Tinggal dituangkan dalam peraturan daerah, peraturan bupati. Ini kita action plan, kita laksanakan. Selesai ya. Jalan selesai. Luar biasa. Baru dari PTSP itu, PTSP itu ke asisten 2. Ke asisten 2. Ke asisten 2. Sekarang di Bapenda lebih kurang 4 tahun ya. Kurang lebih 4 tahun, betul. Kalau di Bapenda sendiri ini apa nih tantangan apa yang kira-kira ini menarik ini Bang Yus ya. Menariknya itu karena apa? Saya menariknya itu saya ini bukan latar belakang ekonomi. Ya. Saya pendidik, bukan latar belakang guru manajemen ya. Saya ini seorang pendidik. Tapi tiba-tiba ngurus pendapatan daerah nih. Saya mengurus pendapatan daerah. Bahkan saya ingat persis itu ketika saya diberi amanah selaku PLT dulu. PLT. Ya. Saya sempat sampaikan itu kepada pimpinan saya Pak Bupati ketika itu, Pak Muda saya sampaikan. Oh, udah Pak Muda tuh ya? Udah Pak Muda saya sampaikan dengan beliau, Pak, saya ini seorang pendidik. Saya tidak punya basic untuk menangani tentang keuangan daerah. Tapi oleh beliau itu saya ingat persis kalimat beliau. Pak Gito kan pernah jadi kepala bidang aset. Yang mana di bidang aset itu di situ ada juga yang menangani tentang pendapatan. Dulu kan DPPKAD, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Itu saja kalimat yang beliau sampaikan. Saya ketika itu berpikir, memang dalam pikiran saya ini tidak salah gaya saya seorang pendidik ini. Saya kok harus menangani tentang pendapatan daerah. Sedangkan outputnya ini dampaknya ini sangat besar sekali. Tapi saya ketika itu karena itu satu amanah. Beliau hanya meyakinkan, beliau meyakinkan pada saya begini, Pak Gito bisa. Saya ingat persis kalimat beliau itu, Pak Gito bisa karena Pak Gito seorang pendidik. Jadi Pak Gito bisa menangani persoalan yang ada di keuangan, di pendapatan itu. Jadi hanya ketika itu saya hanya merasa apakah saya bisa. Tapi begitu ada beliau mengatakan Pak Gito bisa, kalimat bisa itu yang menjadikan motivasi saya. Kira-kira apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan saya kerjakan ketika saya menghadapi seperti itu? Tapi benar-benar dari nol itu ya? Dari nol. Saya betul-betul dari nol. Betul-betul ini dunia baru baru yang saya tidak pernah ngalami di situ. Beda kalau misalnya itu saya katakanlah pernah jadi staf lah misalnya katakanlah pernah staf di pendapatan, syukur-syukur pernah jadi kasubit atau kabit begitu ya. Nah, ini kan hal yang baru yang saya sendiri tidak pernah ngalami, itu memang agak ekstra ya. Tetapi bisa dilalui lebih kurang setahun PLT berarti ya? PLT-nya 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan. Hanya memang saya selalu ingat petuah orang pintar itu kita akan bisa bekerja dengan baik. Pertama itu adalah kuasai materi katanya. Kuasai materi, kemudian yang kedua kuasai manajemen. Kemudian kalau manajemen kan udah dapat sudah dapat kan? Kita sudah dapat selama menjadi kepala sekolah manajemen sudah dapat betul. Kemudian kuasai materi tadi ya, kemudian yang kita kuasai aturannya. Jadi kuasai aturannya ya. Kalau di Pemda aturannya yang kita pegang. Jadi makanya
awal-awal saya ditugaskan itu yang pertama saya lakukan adalah saya membaca aturan. Ya. Saya membaca aturan sampai istri saya gurau ketika saya awal-awal di Bapenda itu. Ini Bapak ini semenjak tugas di Bapenda ini nampaknya jadi lupa nih dengan istri, karena saya belajar terus sampai ibaratnya mau tidur pun sambil tidur itu gitu ya? saya membaca mekanisme aturan yang berkaitan dengan utamanya adalah kaitannya dengan pendapatan daerah, baru saya bicara makronya adalah bagaimana tentang pengelolaan keuangan daerah. Itu yang saya lakukan. Itu belajar otodidak itu sendiri ya. Otodidak. Nggak ada gurunya. Guru ada, aturan tapi yang bisa kita lakukan paling saya telepon komunikasi dengan orang-orang yang selama ini memang berkecimpung di keuangan. Nah, jadi biasanya saya tanya kalau ini gimana, kalau ini biasa, selain dengan yang saya coba baca gitu ya. Tapi sekali lagi memang saya membaca itulah yang menjadi pokok saya ketika saya berada di satu tempat yang baru, khususnya adalah membaca tentang aturan. Ya, tapi pimpinan percaya itu pasti udah tahu itu ini. dan support juga tentunya kan. Jadi support itu yang paling utama. Jadi saya selalu ingat itu. Jadi kalau ada pimpinan saya mengatakan Pak Gito bisa, itu ternyata menjadi motivasi bagi saya bagaimana amanah itu bisa saya laksanakan, karena itu menjadi kekuatan juga bagi saya ketika pimpinan kita sudah mengatakan Pak Gito bisa. Ya, jadi sebagai staf siap aja harus bisa ya. Dan itulah menjadi motivasi kita untuk meningkatkan pengetahuan yang saya miliki. Benar itu. Dan akhirnya alhamdulillah berjalan juga gitu ya. Alhamdulillah waktu, berjalan, makin memahami, makin skill juga makin terasah gitu ya. Dan memang saya kira memang waktu lah ya, waktu yang juga menentukan kita. Yang kedua adalah pergaulan, sekali lagi ya, artinya mau tidak mau saya harus banyak bergaul dengan orang yang punya kemampuan di bidang itu. Dan saya tidak pernah malu, artinya biarpun dia staf, tapi kalau memang dia memiliki kompetensi kalian, biasanya saya ajak diskusi. Kalau ada seperti ini gimana? Kalau ada seperti ini gimana? Karena mereka ini kan memahami secara teknis dari apa yang mereka kerjakan. Dari staf juga kan bisa dari staf, dari kasih, dari kabit, pokoknya saya banyak belajar dari mereka juga. Masalah-masalah mereka yang udah lama di situ, ada masalahnya kan jadi bahan diskusi juga. Bahan diskusi bagi saya. Di Bapenda ada strukturnya apa aja bidang-bidang Bapenda? Jadi di Bapenda ini, karena Bapenda ini tipe B, maka terdiri dari 3 bidang dan 1 sekretaris. Nah, bidang ini terdiri dari bidang pendataan dan pelayanan. Kemudian yang kedua adalah bidang penetapan dan pengelolaan. Kemudian yang ketiga adalah bidang penagihan dan pengawasan. Ini struktur bidang ini memang kita rubah. Sebelumnya itu bidang itu terdiri dari bidang pengelolaan pajak daerah, bidang pajak lainnya, dan bidang PBB, BPHTB. Ini strukturnya lama. Nah, setelah kita evaluasi dan sudah dituangkan dalam peraturan Bupati, maka menjadi 3 bidang dengan bidang tadi itu, pendataan dan pelayanan, penetapan dan pengelolaan, dan bidang penagihan dan pengawasan. Jadi fungsi jadinya, kalau dulu berarti berdasarkan objek. Berdasarkan objek, ini berdasarkan fungsi. Jadi kayak rantai gitu. Ini yang kenapa kami melakukan perubahan usulan terhadap perubahan struktur itu, dan ini juga memang draft yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, kalau sekarang ini rantai, jadi roda berputar, artinya bidang ini saling terkait antara satu bidang dengan bidang lainnya. Bagus itu. Bidang lainnya.
Yang saling kedua, kontrol, ya. yang paling penting itu adalah dari sisi pengendalian. Ya. Dari sisi pengendalian, artinya antara satu bidang dengan bidang lain ini saling terkait dan karena di situ ini di bidang pendataan, ini di bidang penetapan, di bidang pengawasan, penagihan dan pengawasan, ini mengurangi resiko. Ya. Mengurangi resiko, katakanlah sederhananya beginilah ya. Kalau sederhananya itu, kalau misalnya mohon maaf, namanya manusia ya kan, ada peluang niat dan kania dan kesempatan. Kalau misalnya akan berniat itu, kalau ini harus melibatkan banyak bidang. Nggak bisa, karena nggak bisa ngontrol juga. Ngontrolnya kan ini oke lah di data, tapi karena di situ ada bidang penetapan itu orangnya sudah lain, kemudian di sana ada bidang pengawasannya sudah terpisah, dia kan hanya tinggal melihat aja. Oh, reklame ini jumlahnya sekian, kemudian ditetapkan sekian, maka dia tinggal ngecek aja, betul nggak antara yang di data dengan yang ditetapkan itu sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Nah, ini kita cobalah ya. Saya berpikiran begini. Ini pesan. Saya ingat persis pesan petuah kepala sekolah saya dulu, yang ketika saya jadi guru di bawah itu begini. Orang berbuat salah itu karena dua, N dan K. Niat dan kesempatan. Niat dan kesempatan. Kata beliau nih, namanya Pak Gusti Yatimin itu kalimatnya begini. Yang paling bahaya itu Pak Gito katanya, kalau dua-dua itu muncul. Niat ada, kesempatannya ada. Iya. Jadi itu ya. Jadi, itu jadi. Yang paling bagus itu kata beliau itu, yang paling ada itu adalah kesempatannya tidak ada, niatnya tidak ada. Tidak ada. Itu katanya seperti itu. Makanya kita lakukan itu dalam rangka menghindari peluang negatif ya, negatif yang akan muncul dari sisi pendapatan daerah itu. Apalagi di era sekarang digitalisasi juga. Kuburaya juga sudah lolos sudah kategori sebagai daerah digital kan, untuk pendapatan daerah kalau udah digitalisasi itu kan trackingnya kan jelas itu, nggak bisa dan jejak digitalnya ada. Yang kedua, sudah tidak ada lagi istilah Kai Bapenda itu menerima pembayaran dari wajib pajak. Tetapi wajib pajak itu langsung melakukan pembayaran ke rekening kas daerah. Jadi bendahara itu tugasnya hanya mencatat saja. Penagihan itu fungsinya hanya untuk menagih wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran, tapi bukan berarti dia mengambil uangnya, tidak. Nggak boleh. Tidak. Dia hanya mengingatkan, menyampaikan surat tagihan terkait dengan keterlambatan wajib pajak membayar pajak, tetapi yang melakukan kewajiban membayar pajak bayarnya langsung ke kas. Dan non tunai juga. Dan non tunai juga dan non tunai juga yang dilakukan kepada kas daerah. Ada berapa jenis pajak gitu? Jumlahnya ada 11 jenis pajak. Ada 11 jenis pajak, di antaranya itu adalah PPP, PPHTB, reklame, sarang burung walet, restoran, kemudian pajak air permukaan, reklame, hiburan, kemudian ada juga pajak mineral bukan logam, kemudian ada juga pajak dari 11 jenis itu kalau dilihat potensinya yang besar itu apa? Kalau posisi saat ini, posisi saat ini yang terbesar potensi itu adalah pada BPHTB. BPHTB. Kok bisa BPHTB? Jadi bukankah seperti katakanlah misalnya tambang tadi, mineral bukan logam, itu kan biasa selama ini di banyak daerah kan itu yang kalau yang terbesar itu adalah BPHTB, karena memang yang kita ini ada daerah termasuk daerah beruntung karena kita berada pada daerah penyangga kota.
Oh, karena pertumbuhan Kuburaya ini luar biasa nih ya. Perumahan itu yang luar biasa. Transaksinya sehingga jujur saja sekarang posisi saat ini untuk transaksi perumahan apalagi rumah subsidi itu untuk di kota sudah tidak bisa karena harga tanahnya sudah mahal. Otomatis ini larinya ke Kuburaya. Ya. Nah, sehingga memang transaksi terbesar itu adalah dari BPHTB adalah dari transaksi perumahan. Memang kalau kita lihat perkembangannya luar biasa dan boleh dikatakan memang land kota Pontianak yang ada di Kuburaya ini ya, dan sekarang udah tumbuh perumahan-perumahan elit yang berada di Kabupaten Kuburaya. Kayak Desa Kapuk itu udah kayak kota sendiri sekarang udah macam kota satelit ya. Kota sendiri. Udah kota tersendiri yang luar biasa perkembangannya. Kakap, Sungai Ambawang, Sungai Dalam ini sekarang udah sangat luar biasa dan itu juga menguntungkan bagi kita di pendapatan daerah. BPHTB selama ini. BPHTB. Jadi kalau boleh dikatakan BPHTB kita itu menyumbang 30% dari pajak daerah. Dari PAD. Iya, dari pajak daerah. Jadi sebagai gambaran misalnya tahun lalu itu dari realisasi pendapatan daerah itu 146, itu BPHTB itu kurang lebih sekitar 48 miliar. Berarti kurang lebih sepertiga pendapatan daerah itu memang disumbang dari BPHTB itu yang terbesar dari kita. Kalau di samping properti seperti itu ada sumber lain untuk pajak BPHTB ini? Kalau BPHTB untuk sementara ini hanya sebagian besar adalah dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau dari HGU kita sementara ini sangat jarang sekali. HGU perkebunan. HGU perkebunan sangat jarang sekali karena kan kebun-kebun yang kita miliki ini kan masih memiliki izin. Dan jangka waktunya kan 30 tahun ya. Itu masih izin yang di Mempawah saja sampai sekarang ini masih belum habis gitu ya. Kecuali nanti kalau ada perpanjangan itu juga akan itu. Jadi yang pertama itu adalah dari perumahan yang besar, kemudian yang kedua adalah dari transaksi jual beli masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah dari ruko, pergudangan. Iya, itu juga tumbuh di Kuburaya luar biasa karena di kota saya kira sudah sangat terbatas ya. Betul. Untuk mendapatkan lokasi tanah yang luas dengan harga yang terjangkau untuk sebuah gudang. Ini kan sudah terbatas. Betul. Maka larinya ini kalaupun ada buat macet itu dan dia pikirkannya juga akses. Pasti buat macet itu. Dia akses sekarang betul kan tak mungkin pula ya dia buat gudang tetapi untuk masuk ke situ truk tak bisa masuk. Kontainer tak bisa masuk. Itu jadi persoalan juga. Itu ternyata jadi nilai lebih ya. Nilai lebih bagi Kabupaten Kuburaya ketika keterbatasan yang ada di kota. Ini peluang bagi Kabupaten Kuburaya terkait dengan BPHTB. Menarik. Dan itu terus bertumbuh ya. Kuburaya dengan perkembangan perekonomian terus bertumbuh dengan pesat dan boleh dikatakan setiap tahun tidak pernah mengalami penurunan dari sisi pendapatan dari semua sektor lah ya. Semua sektor termasuk BPHTB ini yang menjadi motivasi juga semangat bagi kita untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selama ini terus meningkat penerimaan pendapatan pajak BPHTB ini ya? Dari tahun ke tahun. Secara umum setiap tahun mengalami peningkatan, bahkan kalau secara umum lah ya, kalau kita lihat data itu di 2000 sebelum krisis 2019 itu sebelum krisis itu pendapatan kita itu 134 miliar 2019. Di 2020 itu begitu kena COVID. Yaitu terkoreksi yang luar biasa. Itu di mana-mana itu. Itu di 2020 itu pendapatan kita pajak daerah itu ditargetkan 108. Ditargetkan 109, realisasi 108.
enggak juga terlalu jauh, 99, padahal 98. Saat itu pas ekonomi lagi memang krisis gitu. Lalu di 2021 itu kita ditargetkan Bapenda ditargetkan 115. Realisasi alhamdulillah bisa 117. Oh, lebih target. Lebih target di 2021. Di 2022 itu kita ditargetkan 123. 123. Alhamdulillah di 2022 itu realisasi 125. Oh. 125. Ya. Nah, di 2023 itu kita target awal itu 135. Di perubahan itu naik menjadi 145. Di perubahan naik 145, realisasinya itu 150. Oh. Jauh meningkat ya, dari target itu 123 jadi 100 dari 100 menjadi 100 luar biasa yang di 2020. Ekonomi udah pulih 2022 itu. Yang 2023 ini yang agak terkoreksi. 2023 itu dari kita ditargetkan 147 miliar, realisasi 146,8 atau 99,8%. Oh. Nah, ternyata ini penurunan di 2023 ini ternyata juga bukan hanya di kita, tapi rata-rata karena kemarin itu ada pileg dan pilpres. Oh, biasa itu. Orang itu rupanya terutama pada sektor-sektor tertentu yaitu itu banyak wait and see itu. Wait and see. Jadi dia menunggu nih, dia akan melihat ini ya. Saya kan coba kita diskusi dengan kawan-kawan di pengembang perumahan, di REI, Apersi. Saya tanya diskusi itu, jadi memang ternyata mereka wait and see ya. Biasa tuh kalau tahun-tahun politik. Apalagi pergantian kepemimpinan nasional biasa ekonomi agak nahan gitu ya. Agak menahan. Jadi kemarin kami sempat was-was bisa tidak tercapai target. Tapi target 90-an persen itu udah luar biasa. 99,8%. Jadi itu udah luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Ini tentu yang pertama itu ya semangat dari pimpinan yang memberi motivasi kepada kami. Jadi kalimat tadi saya selalu saya ingat itu bisa dan bisa. Jadi ketika kalimat itu disampaikan bisa dan bisa, maka kita mencoba nih apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan supaya target yang dibebankan kepada kita itu bisa tercapai. Dan selama ini juga masyarakat tidak ada keluhan protes gimana terkait dengan penetapan pajak itu? Sampai saat ini kalau terkait dengan keluhan komplain ini tidak ada, kecuali kemarin hanya terkait dengan pajak hiburan. Jadi hiburan itu kan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang dituangkan dalam Perda kita Nomor 13 Tahun 2023, pajak hiburan khusus untuk karaoke, kemudian karaoke, kemudian spa itu kan pajaknya itu 40%. Sementara yang lain itu hiburan itu 20%. Oh gitu. Dia 40%. Tetapi kita sikapi. Kita sikapi bagi wajib pajak khusus yang ini dan ini ada surat dari Kementerian Dalam Negeri diberikan kemudahan untuk mengajukan permohonan keringanan. Iya, kan ada peluang. Ada peluang. Permohonan kan keringanan. Kepala daerah ini kan punya hak untuk memberikan keringanan. Maka kita dorong. Yang kedua begini, saya mungkin karena saya latar belakang seorang pendidik itu ya, saya mencoba merubah mindset ketika saya berada di pendapatan itu, tukang mencari duit. Kalau yang namanya pajak ini kan agak memberikan motivasi pada masyarakat itu kan tidak semudah yang kita bayangkan, karena yang dia bayarkan dia tidak langsung menikmati hasilnya. Kan gitu ya. Saya bayar, kan saya tidak tahu uang itu larinya kemana. Bukan langsung kayak retribusi itu. Kalau retribusi itu begitu dia bayar,
Dia dapat pelayanan, dapat pelayanan, dapat dia rasakan. Tapi kalau pajak ini kan tidak. Iya. Dia tidak tahu uangnya itu digunakan untuk bangunan apa kan tidak tahu. Maka kami coba merubah mindset. Yang kami rubah mindset itu adalah satu, bahwa membayar pajak itu adalah satu kebanggaan. Iya. Membayar pajak itu adalah satu kebanggaan, maka tagline kami itu adalah bangga bayar pajak. Karena ikut membangun daerah itu bahwa dia ikut bangga berpartisipasi kepada pembangunan itu. Nah, kemudian yang kedua, ini saya mencoba itu merubahnya itu mindsetnya itu adalah bagaimana sosialisasi yang kita lakukan itu tidak langsung ayo bayar pajak tidak. Tapi yang saya lakukan itu sederhana. Misalnya contoh. Ini yang contoh saya lakukan. Saya langsung misalnya saya pergi ke jalan yang dibangun oleh pemerintah daerah. Misalnya jalan, katakanlah jalan Parit Nabih misalnya. Atau di Sekunderji. Saya sambil di situ saya buat shooting. Saya buat video. Kalimat saya sederhana, saya bilang, Bapak Ibu pemirsa, saat ini saya berada di Jalan Parit Nabih. Jalan ini dibangun oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya. Yang salah satu sumbernya adalah dari pajak yang Bapak Ibu bayarkan. Yang Bapak Ibu bayarkan. Kalau mau semua jalan seperti ini, baru saya cerita. Ayo, tepat bayar pajak, laksanakan pajak supaya jalan-jalan yang ada bisa di kabupaten bangun seperti ini. Jadi saya mencoba gitu. Iya, karena untuk membangun kan butuh partisipasi uang yang dan itu hasil dari pajak. Termasuk saya gini, saya kan wajib pajak ini kan mitra kita. Mitra kita, dan mereka harus kita bantu juga bagaimana memasarkan mereka. Maka apa yang saya lakukan, saya misalnya pergi ke salah satu rumah makan. Saya kadang-kadang tidak mesti harus tim saya itu. Saya dengan anak langsung saya turun langsung ke lapangan. Pas sama kebetulan saya dengan keluarga makan di rumah makan di salah satu di Kuburayani. Sambil itu saya bilang anak saya suruh syuting, saya bilang di situ, Bapak Ibu, saya sekarang berada di rumah makan A. Masakannya lezat, masakannya enak. Saya cerita gitu, masakannya enak. Jadi endorse ya. Dan ini saya sampaikan mengendorse. Dan ini bisa dijadikan referensi Bapak Ibu yang ingin menikmati sajian makan di rumah A. Nah, dan ini termasuk wajib pajak yang luar biasa. Nah, oleh karena itu kalau Bapak Ibu ingin mengabdikan kepada Kabupaten Kuburaya, silahkan makan di rumah makan ini karena rasanya nyaman, rasanya enak dan bisa santai beserta keluarga. Jadi dimotivasi rumah makan tadi mendapat apresiasi seperti itu sehingga bersemangat juga. Dia semangat juga dan itu kita upload di medsos kita, saya pribadi. Jadi bintang iklan dong. Dan saya kan di mereka juga. Mereka kan juga punya media sosial biasanya. Tulis silakan ini di upload di situ. Memang sengaja saya tulis kepala badan supaya ini kalau kepala badannya makannya di sana mungkin enaklah itu yang cuma saya lakukan. Luar biasa. Sektor-sektor lain juga semuanya jenis pajak yang lain juga saya lakukan pokoknya semua jenis pajak. Inovasi intinya itu karena tadi yang dibayarkan tidak langsung bisa dia rasakan, maka yang saya lakukan adalah bagaimana supaya mereka merasa bangga ketika mereka melakukan kewajiban membayar. Dalam menangani semua jenis pajak tadi itu, kalau gitu memimpin ini ada berapa ASN di jumlah ASN ada 31. Non ASN-nya ada 42. Oh, dibantu. Karena kalau hanya berdasarkan jumlah ASN aja pasti tidak cukup. Tidak cukup. Menangani Kuburaya yang seluas ini dengan 11 jenis pajak. Tidak cukup ya. Itu bisa dibantu dengan baik non ASN maupun ASN yang ada di tempat kami. Itu, Tapi ini luar biasa juga dengan segala jenis bidang-bidang tadi. Dengan jumlah personil gitu menghadapi masyarakat yang ratusan ribu
Kuburaya ini dengan segala dinamikanya sebagai daerah perkotaan, hinterland, ya, kemudian juga daerah pertanian, ada jenis pajak tersendiri. Ini kalau saya amati manajemen kepemimpinan Pak Gito dengan bawahan ini luar biasa juga. Enggak juga. Iya. Gimana? Bisa cerita seni memimpin kan masing-masing main 70-an personil ini. Ya. Kompak-kompak aja selama ini kan? Iya, alhamdulillah. Kan kompak aja bisa diberdayakan dengan maksimal ya. Iya. Bisa cerita gimana kesan-kesan memimpin mereka ini? Jadi gimana ya? Memang saya selalu punya prinsip bahwa manusia ini punya keterbatasan. Ya. Masing-masing punya kelebihan dan ada juga masing-masing punya keterbatasan. Pasti punya. Termasuk saya selaku pemimpin di tempat itu di Bapenda, saya punya kelemahan dan saya juga mungkin ada sedikit kelebihan yang bisa saya tularkan kepada di tempat saya tugas. Nah, justru disitulah karena manajemen kepemimpinan itu adalah kolaborasi antara kelemahan dan kelebihan. Antara kelemahan dan kelebihan. Ada seseorang ini yang dia lemah di bidang ini, tapi ternyata dia memiliki kekuatan di bidang ini. Nah, saya mencoba memadukan antara kelemahan dengan kekuatan itu menjadi satu kesatuan. Yang saya tonjolkan itu adalah bukan pada kelemahannya, tetapi pada kekuatannya. Yang kedua, sebenarnya pada prinsipnya manusia itu sebenarnya punya kelebihan yang luar biasa. Setiap manusia itu punya kelebihan yang kadang-kadang ini yang belum digali. Nah, termasuk kadang-kadang dirinya sendiri tidak tahu kalau dia itu punya kelebihan. Dia tidak tahu. Nah, tugas saya selaku pemimpin itu adalah bagaimana saya membangkitkan potensi-potensi yang ada pada staf kami di Bapenda itu menjadi potensi yang dia sendiri kemudian merasa ternyata dia bisa. Maka apa yang kita lakukan itu adalah delegasi. Delegasi. Jadi justru dikasih kepercayaan, diberi peluang karena tugas kita itu adalah membagi, mengawasi, kemudian adalah mengevaluasi. Itu yang saya pegang betul. Makanya kita beri kesempatan. Setelah kita beri kesempatan, kita cek, kita lihat, baru dia akan mengembangkan potensinya itu. Nah, yang kedua, tapi di mentoring itu ya. Selalu tugas itu selalu kita cek apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan keinginan kita atau belum. Dan ternyata ini Pak Bang Yus ya, yang saya merasa saya setiap di satu tempat itu setelah saya berikan kesempatan, peluang mereka untuk berkembang, banyak staf-staf saya itu yang dia tahu apa yang ku mau. Ini yang jarang jadi kita. Ternyata bisa tahu lebih maksimal. Kan kita sebagai pimpinan itu kalau bisa baru kita bayangkan, saya ini punya keinginan ini. Dia udah tahu nih, Pak, ini gimana Pak kalau seperti ini? Pak, bagaimana kalau seperti ini? Makanya di dalam manajemen yang saya coba pelajari itu kan setiap manusia ini punya karakter. Setiap orang punya karakteristik yang berbeda, bisa karena latar belakang suku, bisa latar belakang agama. Tapi saya mencoba meramu ini justru dengan perbedaan-perbedaan itu menjadi bisa satu kekuatan ketika saling menutupi. Mohon maaf, biasanya ini saya mencoba belajar itu biasanya orang ini kalau cepat itu kecenderungannya pada kurang teliti. Kurang teliti ya. Orang cepat itu kecenderungan kurang teliti. Orang lambat itu biasanya teliti. Bayangkan saya melihatnya dari sisi itu Ketika ada orang yang cepat, kemudian dipadukan dengan orang yang lambat, ini berarti kan outputnya kan luar biasa. Kecepatannya cepat ada, dan teliti. Tapi outputnya adalah betul karena ada ketelitiannya tadi. Jadi itu. Kemudian yang kedua,
saya selalu saya sampaikan kepada kepada staf bawahan saya bahwa setiap orang itu punya kemampuan masing-masing yang itu yang kadang-kadang tidak disadari. Nah, itu yang kita coba dorong. Memang kadang-kadang orang lain yang menilai, orang lain yang tahu kita, dia ya. sendiri bisa saja gini. Ini yang saya beberapa kali jadi kepala atau unit itu ya. Jarang staf kita ini berani mengatakan tidak kepada kita. Ya. Atau bahkan dia tidak berani mengkritik kita. Betul, takut, segan. Karena rata-rata ini mereka itu ada yang karena takut, ada yang karena segan. Ya. Ada yang karena takut karena trauma. Karena kadang-kadang begini, ada ada yang dia trauma kalau dia memberi kritik, memberi saran itu kemudian malah dia dijauhi. Ya. Makanya saya kalau di satu tempat itu siapa yang bisa memberi saran ngeritik kepada saya dengan disertai bukti, saya kasih hadiah. Oh gitu. Saya kasih hadiah. Malah didorong untuk mengkritik saya kasih dorong. Pernah. Tapi yang konstruktif. Yang konstruktif. Makanya dia harus konstruktif. Tujuan kita itu adalah mendorong mereka. Kita kan pemimpin ini kan bukan kita istimewa bukan kita itu tidak ada salahnya ya. Mungkin ada sesuatu yang kurang pada diri kita atau lupa yang kita kerjakan. Tetapi karena ini punya staf tuh yang kritis, dia mungkin kritis, maka itu yang saya pegang. Artinya bukan saya pegang, kalau dia bisa memberi saran pada saya, siapapun. Malah dikasih hadiah ya? Saya kasih hadiah. Jadi saya yang di Bapenda ini malah belum menarik. Yang di PTSP itu pas apel, saya siapkan memang begitu apel, saya bilang hari ini saya akan ngasih hadiah. Saya siapkan dari rumah. Saya siapkan di rumah. Hari ini saya akan ngasih hadiah, maka begitu apel itu hadiah nih saya akan berikan kepada Pak A. Bingung dia, apa? Tapi saya sampaikan, siapapun yang nanti beri kritik masukan kepada saya berkriteria memberi masukan datang ke ruangan saya. Lalu dia paparkan, Pak, baiknya Bapak. Ya, ada adabnya Bapak, ya. Ada tata caranya. Dan dia memberi jalan keluarnya. Iya, konstruktif tadi. Dia memberi jalan keluarnya, Pak. Mungkin sebaiknya Bapak ini yang Bapak lakukan. Iya. Maka itu yang saya kasih hadiah. Kritis yang konstruktif. Kritis tapi konstruktif, bukan dia dan dengan adab. Dengan asap etika tentu etika antara staf kepada orang yang lebih tua tetap dijaga, antara bawahan kepada atasan tetap dijaga. Dan yang paling tidak itu yang kita coba itu, saya tidak menganggap mereka sebagai bawahan saya, mereka adalah sebagai keluarga saya. Sebagai keluarga saya yang ini rumah kita, ini tempat kita yang harus kita sama-sama jaga. Maka kita harus menjaga tempat kita itu supaya tempat kita itu menjadi menyenangkan bagi semua orang yang berada di tempat ini. Bagus sekali. Tidak semua pemimpin bisa seperti itu ya Pak ya. Jadi melakukan sentuhan-sentuhan sampai ke pribadi-pribadi bawahan tadi ya. Ya tentu masing-masing orang ini kan punya dinamika, punya karakter yang beda-beda. Sering juga Bapak temukan mungkin staf yang dalam kesulitan apa gitu disentuh? Pernah ya? Pernah. Saya biasanya kan sambil nengok main ke ruangan, saya kadang-kadang duduk di ruangan. Atau saya bersambil nunggu berjalan itu. Biasanya saya kalau ada sesuatu yang ada pada diri staf saya itu saya panggil. Kadang-kadang ada yang tidak terbuka. Tapi kalau mungkin karena jiwa saya seorang pendidik ya. Lama akhirnya terbuka semuanya. Curhat juga dia. Bahkan ini ada pengalaman menarik yang pernah saya alami ketika ada salah satu staf. Ketika itu tapi bukan di Bapenda, malah di PTSP. Ketika ada persoalan, awalnya saya tanya, akhirnya dia langsung menangis, memeluk kita. Akhirnya ada persoalan, tapi alhamdulillah persoalan itu bisa diselesaikan. Dan sampai sekarang pun akhirnya keluarganya pun melihatnya masih seperti saya itu sebagai orang tua malah. Jadi sampai sekarang dia masih menganggap saya itu sebagai orang tua, meskipun saya sudah tidak berada di situ.
dia tetap menganggap saya adalah sebagai orang tua di tempat itu. Luar biasa. Tentu itu ada kepuasan tersendiri itu Pak ya. Iya. Bisa membantu orang dengan menyelesaikan masalah, lagi kesusahan. Luar Luar biasa. Iya. Itu sering itu di ini. Mungkin ada. Kalau saya itu mencoba melihatnya adalah dari sisi kesentuhan rohani ya. Dalam sentuhan rohani itu saya selalu berprinsip begini. Ini selalu saya sampaikan kepada staf saya bahwa itu hadis nabinya kan jelas, barang siapa mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Itu selalu saya ingatkan kepada staf di mana tempat saya tugas. Karena kita kan saya sampai ceritakan bahwa kita tidak perlu khawatir dengan anak kita di rumah. Kita tidak perlu khawatir dengan istri kita yang kita tinggal di rumah. Bahkan kita tidak perlu khawatir dengan orang tua di rumah. Selama kita bekerja dengan baik, selama kita memberikan pelayanan yang terbaik, biarlah Allah yang menjaganya. Makanya itu yang selalu saya sampaikan bahwa kita tidak usah khawatir anak kita akan sekolah di mana, anak kita akan kerja di mana, tidak khawatir. Selama kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, melayani orang dengan baik, biarlah Allah yang mengurusi anak kita melalui tangan-tangan orang. Luar biasa. Melalui tangan-tangan orang. Karena manusia, saya prinsip ini, kita ini kan punya kemampuan terbatas. Mata kita terbatas, tangan kita terbatas. Oke lah, di rumah bisa dipasang CCTV. Tapi kita tidak bisa mengendalikan, tidak menjaga ketika dia keluar dari rumah. Tapi kalau kita serahkan itu kepada Allah, maka dimanapun juga berada keluarga kita, anak kita, Allah lah yang menjaga. Dengan catatan apa? Bekerjalah dengan baik di tempat tugas kita, bekerjalah memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di tempat kita. Tidak usah khawatir dengan anak kita, istri kita, pekerjaan anak kita, sekolah anak kita, serahkan aja sepenuhnya kepada. Itu yang bertawakal mencoba, mohon maaf lah ya, bukan kita kalau, tapi itu yang sentuhan-sentuhan kayak gini kan jarang sekali. Apalagi terhadap, boleh dibilang walaupun staf tadi kan orang lain itu bukan keluarga. Tapi luar biasa Pak Lugito udah menganggap staf ini juga sebagai bagian dari keluarga. Dengan segala dinamikanya. Pernah ditemukan sampai masalah yang terpuruk. Karena saya juga pernah temu itu. Ada staf, apalagi dalam masa-masa keuangan daerah yang sulit itu kan. Itu sampai ada staf yang kesulitan keuangan, sampai ibarat kata makan pun benar-benar seadanya. Ada yang pernah nemukan itu. Kalau yang kami menemukan itu, alhamdulillah kalau dari sisi kesulitan secara ekonomi ini, alhamdulillah saya belum menemukan ya. Tapi yang sering terjadi, yang saya hadapi, yang saya selesaikan itu adalah biasanya terkait dengan masalah rumah tangga. Rumah tangga. Nah, karena ini kan bermuara juga dari persoalan rumah tangga ini, kaitannya dengan keutuhan di dalam rumah tangga. Ini yang saya melihatnya itu adalah biasanya kan seseorang itu begitu ada persoalan itu kan nampak. Dari dia berjalan, dari dia mimik muka, dari itu kita sudah membaca, ada makan asam garam. Biasanya saya kalau yang seperti itu biasa saya panggil, saya ajak, mungkin ada persoalan, ada masalah, itu yang coba kita komunikasikan. Dan makanya saya biasanya meyakinkan bahwa kalau adik itu percaya dengan saya selaku orang tua, silahkan cerita. Tapi kalau tidak menganggap sebagai orang tua, tidak usah cerita, karena mungkin itu sangat rahasia. Biasanya ketika kalimat itu saya ucapkan, otomatis dia akan cerita. Akan cerita, dan saya memang karena itu sudah amanah anak cerita, staf cerita dengan kita, maka amanah itu harus saya jaga. Jadi cukup saya saja yang tahu, termasuk dengan di rumah pun saya tidak pernah cerita kalau ada persoalan di kantor ini, sehingga ini yang amanah itu saya pegang untuk menjaga, jangan sampai kemudian dia merasa nanti takut ceritakan dengan orang lain. Tapi pola-pola ini juga di rumah juga
dilakukan ya dengan keluarga terbuka gitu ya. Saya mencoba, saya lakukan memang anak-anak saya itu saya biasakan dari kecil. Jadi dari kecil itu kami rutin setiap sebulan sekali itu kami ada pertemuan. Anak tahu gaji saya. Memang saya ceritakan. Anak tahu gaji berapa penghasilan saya. Dan anak dengan kondisi dia tahu penghasilan saya, anak akan tahu kemampuan saya. Makanya alhamdulillah sampai detik ini anak itu tidak pernah meminta sesuatu yang saya tidak punya. Yang kedua, dia udah paham. Dia udah paham. Yang kedua, kalau dia akan minta sesuatu, memang ada persyaratan, Pak Bang Yus. Dia harus punya modal kalau sifatnya bukan wajib. Mau ganti HP, dia sudah punya modal dulu, Pak. Ini ada modal 50%, HP harga sekian, Dedek ada sekian. Saya hanya tinggal nambah. Iya. Dia tinggal nambah. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketika dia akan itu pun dia akan bertanya, Pak, kira-kira ada uang enggak? Nah, dan yang paling penting itu ini selalu ingatkan pada anak-anak saya itu. Ketika saya mendapatkan sesuatu itu pasti tanya, Pak, ini uangnya dari mana? Ini duitnya dari mana? Dan bahkan jujur anak saya itu misalnya ada running tag, mohon maaf misalnya ada yang pernah ada misalnya ditangkap KPK, dia biasanya screenshot dia kirim ke saya. Dia kirim ke saya, Pak, jangan sampai terjadi apa, jaga. Nah, jadi ini yang luar biasa. Yang perhatian anak dengan juga yang saya coba lakukan mengawal itu. Makanya alhamdulillah misalnya seperti jujur anak saya itu kuliahnya yang nomor 2 itu di kedokteran, tapi tak malu biarpun kawan-kawannya itu bawa kendaraan roda 4, anak saya tetap menggunakan, saya belikan motor second tahun 2014 kan tidak salah ketika itu, dan dia tidak malu karena memang saya tanamkan bahwa dia meminta sesuatu sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Perhatian anak-anak ikut menjaga orang tuanya juga tadi sampai ke situ. Sampai situ. Jadi memang dia selalu tanya, kalau misalnya ada dia selalu tanya, Pak, ini uangnya dari mana? Jadi dia selalu tanya, karena memang saya yang bisa mengendalikan saya juga keluarga saya kan gitu ya. Maka saya selalu ingatkan kepada keluarga. Dan ibu juga ini selalu anak dan istri pokoknya selalu tanya, jangan sampai terjadi sesuatu, selalu pesankan itu. Iya. Perhatikan kesibukan Pak Lugito tadi. Waktu yang tersisa untuk keluarga ini masih saya tetap diusahakan. Jadi makanya saya kalau sudah hari Sabtu dan Minggu ini memang saya upayakan untuk tetap kebersamaan keluarga itu, karena memang prinsip saya di pekerjaan tetap saya harus berhasil, tetapi yang utama tugas saya itu adalah bagaimana saya menyelamatkan keluarga. Ya, keluarga tanggung jawab sebagai orang tua. Seperti apalagi anak-anak tadi dan perhatian anak-anak dengan Pak Lugito seperti itu. Jadi tentu ada feedback yang harus saya sampaikan untuk menyelamatkan keluarga. Untuk menyelamatkan keluarga. Bayangkan tanggung jawab menyelamatkan keluarga itu ya, dunia akhirat. Dunia akhirat yang akan diminta pertanggungjawaban. Mereka juga kan membutuhkan memang itu. Apalagi anak-anak yang ibarat kata yang selama ini hidup bersama, keluarga suka dukanya bersama, ya kan? Betul. Pasti setiap keluarga pasti ada suka dukanya. Ada suka dukanya dan pasti ada persoalan. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita menyelesaikan kalau ada persoalan. Kemudian kita berada pada jalur tentu sesuai dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Dari situ misalnya harapan Pak Lugito, doa dari orang tua, dari suami untuk istri dan anak-anak tadi ini, kira-kira apa nih harapan? Dan mungkin masih ada yang belum terwujud dari Pak Lugito untuk anak-anak dengan keluarga tadi ini. Harapan saya tentu
selaku ASN PNS yang alhamdulillah sampai hari ini masa kerja saya sudah 36 tahun. 35 tahun. Saya berharap di akhir masa tugas saya itu saya selesai dengan tetap pada jalur kebenaran. Artinya tidak ada persoalan di kemudian hari. Kemudian yang kedua, saya berharap memang berdoa saya itu adalah anak-anak saya ketika saya telah menyelesaikan tugas ini, anak-anak tanggung saya selaku orang tua juga sudah selesai. Artinya pendidikan selesai, kemudian berkeluarga juga sudah selesai, dan saya hanya tinggal setelah semuanya selesai hanya tinggal minta doa aja mereka itu mendoakan saya. Semoga di usia saya yang berikutnya itu saya tetap bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan doa saya yang sampai sekarang yang saya masih tetap keinginan, saya itu ingin belajar agama. Karena saya ini terus terang saya ini masih lemah dari sisi agama, pendalaman tentang agama itu, dan saya sebenarnya punya cita-cita ingin jadi penceramah. Tapi karena pemahaman agama saya harus banyak belajar, maka memang cita-cita yang saya belum terkabul sampai sekarang ini adalah saya ingin menjadi pendakwah. Itu saya berikhtiar, mudah-mudahan nanti dengan berjalannya waktu, nanti insya Allah 1 tahun 4 bulan lah nanti kalau saya pensiun, saya akan belajar tentang agama itu. Ya. Agama. Ya, jadi pendakwah juga tidak mesti ini kan jadi guru tadi juga. Iya. Juga pendakwah sebenarnya. Betul. Ya luar biasa. Berarti anak-anak, istri, keluarga juga insya Allah pasti akan memberikan dukungan, feedback. Amin. Ya luar biasa. Ini mudah-mudahan Pak Lugito dengan keluarga tetap rukun, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya kan. Baik Pak Lugito, makasih atas kehadirannya, luar biasa. Mudah-mudahan tetap sehat, semangat terus, untuk mewujudkan pembiayaan pembangunan bagi Kuburaya, mengawal Badan Pendapatan Daerah. Makasih Pak Lugito. Baik. Demikian sahabat Sekda Podcast, dialog kita dengan asik dengan Pak Lugito, Kepala Bapenda Kuburaya yang mengawal pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan daerah di Kabupaten Kuburaya. Sampai ketemu lagi di sesi yang lebih asik tentunya. Wassalam. Sejenak kita, dialog asik.